Kali ini kita akan belajar mengenai laporan hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh wartawan memerlukan persiapan dan tahapan-tahapan yang jelas. Selain memperhatikan hal yang harus dipertimbangkan dan melakukan persiapan, juga memperhatikan etika melakukan wawancara, kita juga harus mengetahui langkah-langkah membuat laporan wawancara. Langkah-langkah untuk membuat laporan wawancara. Yang pertama, latar belakang. Kita harus menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang pembuatan tahu di pabrik Jaya. Yang kedua, maksud dan tujuan. Selain menuliskan latar belakang, kita juga harus menuliskan maksud dan tujuan melakukan wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman tentang pembuatan tahu. Yang ketiga, topik wawancara. Kita harus menuliskan topik wawancara yang akan kita lakukan atau yang telah kita lakukan. Contohnya, pembuatan tahu. Yang keempat, waktu dan tempat kejadian. Kita harus menuliskan waktu dan tempat wawancara, kapan dan di mana wawancara itu dilakukan. Contohnya, wawancara dilaksanakan pada hari atau tanggal Minggu 26 April 2020, waktu pukul 10 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat, tempat Desa Girimukti. Selanjutnya, kelima, laporan hasil wawancara. Kita harus menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Kita harus menuliskan siapa narasumber, siapa pewawancara, dan hasil wawancaranya. Contoh, narasumber Bapak Jaya, pewawancara Resti. Untuk hasil wawancara, kalian bisa menuliskan pertanyaan dan jawaban dari wawancara yang telah kalian lakukan. Yang keenam, kesimpulan. Menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Contoh, kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan yaitu pembuatan tahu memerlukan waktu yang cukup lama dan memiliki beberapa proses atau tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah fabel. Fabel adalah cerita rakyat yang tokoh pelakunya berupa binatang dan binatang tersebut berperilaku seperti manusia. Contoh, cerita kancil yang cerdik dan serigala yang licik. Selanjutnya adalah legenda. Legenda adalah sebuah cerita yang berisi tentang asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya, asal-usul Danau Toba, terbentuknya Tangkuban Perahu, dan asal-usul Banyuwangi. Mite. Mite adalah cerita yang berisi mengenai dewa-dewi atau cerita sifatnya sakral dan penuh mistis. Contohnya, kisah Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, dan Hikayat Sang Bima.
Selanjutnya adalah sage. Sage adalah sebuah cerita yang isinya mengandung unsur sebuah sejarah. Contohnya, Damar Wulan, Cium Wanara, dan Roro Jonggrang. Epos. Epos adalah cerita kepahlawanan. Contohnya, Ramayana dan Mahabharata. Cerita jenaka. Cerita jenaka adalah menceritakan sesuatu yang lucu. Contohnya, cerita Pak Pandir, Pak Belalang, dan cerita Si Kabayan. Selanjutnya adalah dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Contoh, dongeng Cinderella. Cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan jenis karya sastra dengan jalan cerita kurang dari 1000 kata. Contohnya, cerpen Tamasya dengan Perahu Bugis, karangan Usman. Selanjutnya adalah novel. Novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak dan sifat pelaku. Contoh, novel Harry Potter karya J.K. Rowling.